Mohon izin dokter, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pagi kali ini kami akan mempresentasikan tentang case report di bedah digestif dengan judul The Microbiome of an HIV Patient with Anal Stricture and Condyloma Acuminata. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan tentang HIV dan opportunistic infeksinya, kemudian mempresentasikan kasus yang telah kami dapat selama 1 minggu, kemudian dilanjut dengan diskusi. Bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau bisa bertanya langsung. Yang pertama, overview tentang HIV. HIV adalah retrovirus yang menyerang limfosit T CD4. Ada 2 tipe, ada 2 subtipe. Yang pertama yaitu HIV1 dan HIV2. HIV1 ini yang menyebar di seluruh dunia, kemudian yang HIV2 ini yang terisolir di Afrika Barat. Penyebabnya sama-sama yaitu sexual transmitted disease, namun virulensinya lebih tinggi di HIV tipe 1. Kemudian pasien-pasien dengan disfungsi imun yang dimediasi oleh sel cenderung terinfeksi berbagai virus, intraseluler bakteria dan jamur. Untuk opportunistic infeksi terjadi rata-rata muncul sekitar sekitar 7 hingga 10 tahun setelah infeksi HIV. Berdasarkan penelitian, sekitar 50 hingga 90% penderita AIDS mengalami komplikasi yang signifikan pada saluran cerna meskipun tidak semuanya bergejala. Pada kasus yang akan kami angkat ini, kasusnya yaitu pada pasien HIV dengan Condyloma acuminata. Dilaporkan di beberapa penelitian bahwa Condyloma acuminata ini insidensinya sekitar 10 hingga 30% pada pasien HIV dan dikaitkan dengan tingkat CD4 yang rendah atau pada HIV stadium lanjut. Untuk terapinya nanti menyesuaikan dengan patogen dan uji sensitivitas antimikrobanya. Rano sing kerja. Rano duit. Maaf bocor. Halo, yang merasa lanjut Mbak Dok. Iya, mohon izin dokter melanjutkan. Selanjutnya presentasi kasusnya akan disampaikan oleh Dr. Sasa. Silakan Dr. Sasa. Baik, terima kasih Dr. Indah, mohon izin melanjutkan. Jadi untuk dari kasusnya, laki-laki 26 tahun datang dengan keluhan utama, masa muncul pada regio perianal dan sudah berulang. Jadi pasien ini memiliki riwayat didiagnosis HIV sejak 1 tahun yang lalu dengan nilai rata-rata CD4 sekitar 200 sel per mm kubik. Kemudian saat ini pasien menjalani terapi antibiotik profilaksis dengan ARV, yaitu antibiotik profilaksisnya berupa cotrimoxazole. Kemudian pasien memiliki riwayat keluhan yang sama disertai dengan sulit buang air besar, kemudian BAB berdarah dan nyeri abdomen pada pertengahan tahun 2022. Didiagnosis dengan kondiloma acuminata, kemudian dilakukan reseksi kondiloma dan pembuatan kolostomi. Kemudian setelah itu pada September 2022 keluhan yang sama muncul kembali. Pasien memiliki riwayat berhubungan seksual lewat anus, kemudian pasien juga memiliki riwayat tumor otak pada tahun 2008, menjalani kemoterapi dan dinyatakan sembuh. Dari keadaan umumnya pasien, dari keadaan umumnya cukup baik, kemudian TTV stabil, dari regio abdomen didapatkan adanya stoma dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi pada stoma, kemudian supel, bising ususnya positif, kemudian pada regio perianal terdapat massa multiple yang berbentuk seperti kembang kol, seperti tampak pada gambar yang sebelah sini. Kemudian ini adalah gambar dari stomanya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan darah lengkap, semua komponen dalam batas normal, kemudian albumin pasien 4,98 gram per desiliter dalam batas normal,
Untuk renal function test-nya dalam batas normal, kemudian liver function test-nya juga dalam batas normal, glukosa dalam batas normal, dan elektrolit juga didapatkan dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi dari hasil toraks PA tidak didapatkan adanya kelainan pada toraks. Kemudian pasien sebelumnya memiliki riwayat pemeriksaan patologi anatomi ini dari spesimen jaringan yang di operasi pertama kali, yaitu dengan spesimen jaringan kondiloma di daerah preanal, dan dengan secara histopatologi ini sesuai dengan kondiloma acuminata. Kemudian pasien didiagnosis dengan perianal kondiloma acuminata dengan struktur ani, poskolostomi dengan B20 atau HIV. Pasien direncanakan dilakukan tindakan eksesi kondiloma dan businasi. Kemudian untuk follow-up-nya tindakan sudah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023. Pos tindakan didapatkan vital sign pasien stabil. Pasien mendapatkan terapi analgesik yaitu ketorolac, kemudian antibiotiknya ceftriaxone, omeprazol, dan asam tranexamat. Kemudian pada pasien ini kami melakukan beberapa pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama adalah screening dari methicillin resistan Staphylococcus aureus, didapatkan hasil negatif. Kemudian perianal, anal, dan kolon. Jadi kami mengambil swab dari daerah tersebut, kemudian dilakukan kultur dan uji sensitivitas. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan kultur pada jaringan kondiloma yang sampelnya didapat pada saat perioperatif. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Olat. Dipersilakan. Mohon izin dokter, apakah terdengar suara saya? Ya, Izin terdengar. untuk izinkan hasil kultur dari swab pada bagian anal. Pada swab bagian anal kita tanam pada 2 media, yaitu media agar darah dan media McConkey, di mana pada media McConkey kita dapatkan 3 koloni, di mana 2 adalah gram negatif dan 1 gram positif. Kemudian next, pada swab area kolostomi juga kita tanam pada media agar darah dan juga McConkey. Di media agar darah kita dapatkan 2 gram negatif, batang gram negatif. Begitu juga pada media McConkey, di mana setelah yang pertama bentuk koloninya itu bulat berwarna pink. Dicat hasilnya adalah batang gram negatif dengan oksidase negatif. Hasil identifikasinya adalah Escherichia coli. Dan yang kedua adalah bentuknya bulat dan berwarna kuning. Pada pengecatan juga didapatkan hasil batang gram negatif dengan oksidase negatif dengan identifikasi Proteus mirabilis. Next. Next. Bisa kita lihat pada layar hasil AST-nya untuk masih banyak yang sensitif, namun Escherichia coli dan Proteus mirabilis merupakan flora normal pada saluran cerna. Jadi kita harus melihat klinisnya terlebih dahulu untuk melakukan pemberian antibiotik. Next. Kemudian kita juga melakukan kultur terhadap jaringan kondiloma, di mana kita menanam pada media agar darah dan juga media McConkey. Itu ditemukan pada media McConkey ditemukan 3 koloni dengan 2 bakteri batang gram negatif dan 1 fokus gram positif, di mana untuk fokus gram positif koloninya kita tanam lagi ke dalam BHI-NaCl dan didapatkan hasil yang keruh. Untuk hasil keruh pada BHI-NaCl, kita mengidentifikasinya sebagai Enterococcus, dan kemudian untuk 2 bakteri gram negatif didapatkan Escherichia coli dan Proteus mirabilis. Tentunya karena posisi kondiloma ini sendiri adalah di daerah anus yang juga maka flora normalnya tentu akan mirip dengan bagian saluran cerna.
Dan untuk karena merupakan flora normal juga harus dipertimbangkan kondisi klinisnya sebelum pemberian antibiotik. Next. Kembali ke Dr. Indah. Terima kasih, mohon izin dokter. Pada sesi diskusi kali ini kita akan membahas tentang MRSA screening pada yang dilakukan oleh pasien ini. Kemudian kita juga akan membahas tentang pola bakteri patogen pada upper GI tract, hepatobiliar system, dan lower GI tract pada pasien HIV dan non-HIV, serta antibiotik yang akan diberikan. Mohon izin sekilas membahas tentang diskusinya. Slide. Bentar dokter, mohon izin. Slide-nya hilang. Iya dok, sebentar dok. Mohon Ya, izin silakan. sebentar, dok. Apakah sudah terlihat dokter? Iya, sudah. Baik, untuk diskusinya E. coli dan Proteus mirabilis yang kita temukan di hasil swab kolostomi dan kondiloma, jaringan kondiloma pada kasus ini, kedua bakteri ini ditemukan sebagai flora normal pada saluran pencernaan. Meskipun demikian, sebenarnya bukan hanya dua bakteri ini saja yang di GI tract, tapi masih banyak lagi bakteri-bakteri lainnya. Hanya saja mungkin dua bakteri ini bisa menekan pertumbuhan bakteri-bakteri lainnya, dan sebagian besar flora normal dari GI tract ini adalah bakteri-bakteri anaerob. Kemudian beberapa studi menemukan perbedaan komposisi dari bakteri-bakteri yang ada pada pasien non-HIV dan bakteri HIV, pasien HIV maksudnya. Kemudian juga namun perubahan komposisi mikroba pada GI tract pada kasus ini tidak bisa dinilai. Kemudian sebagian besar flora normal pada saluran cerna tadi sudah sempat dijelaskan bahwa adalah bakteri-bakteri yang anaerob. Hanya saja kita tidak melakukan kultur untuk bakteri-bakteri yang anaerob. Nggak bisa. Oh ya, bakteri yang didapatkan pada pasien ini bakteri yang terdapat pada hasil pemeriksaan pada pasien ini tidak termasuk dalam bakteri-bakteri yang MDR, namun berpotensi berubah menjadi patogen, terutama bila daya tahan tubuh pasiennya itu melemah, misalnya ditandai dengan penurunan angka jumlah CD4 di bawah 200. Kemudian resiko konversi flora normal GI tract menjadi bakteri yang MDR meningkat ketika antibiotik yang digunakan tidak tepat atau bakteri tersebut memperoleh gen resistensi secara horizontal. Kemudian bakteri yang MDR itu sulit untuk diobati, mengakibatkan peningkatan mortalitas dan morbiditas pada pasien-pasien HIV. Pada pasien ini juga dilakukan presurgical screening untuk MRSA. Untuk rekomendasinya bisa dilakukan 7 hari sebelum dilakukannya operasi. Kemudian jika ditemukan MRSA, kita lakukan dekolonisasi selama 5 hari sebelum operasi. Kemudian 5 hari ini pasiennya dimandikan dengan chlorhexidine dan salep mupirocin di area naresnya. Rekomendasi yang dari swab merekomendasikan tentang treatment pada MRSA, itu baik MRSA uncomplicated maupun carrier complicated. Yang pertama, semua pasien ini diolesi nasal ointment selama 3 kali
selama 5 hari. Kemudian untuk antibiotiknya direkomendasikan doxycycline, trimethoprim, kemudian ada beberapa alternatif lainnya. Untuk selama perawatan, selama 5 hari ini pasien dimandikan dengan chlorhexidine, sabun dan sampo. Kemudian tiap hari harus mengganti baju, terus handuknya, dan pada hari ke-1, 2, dan 5 mengganti bed linennya. Untuk preventifnya merujuk pada Permenkes ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Pada pendekatan horizontal ini petugas medis mencuci tangan dengan benar, menggunakan hand sanitizer, menggunakan gloves dan gown atau PPE lainnya saat kontak dengan pasien. Kemudian pada pendekatan yang vertikal, pasien dilakukan dekolonisasi, kemudian dilakukan cohorting dan mandi chlorhexidine setiap harinya. Kemudian untuk hasil yang lebih maksimal dilakukan kombinasi antara pendekatan horizontal dan vertikal guna untuk mencegah penyebaran dari MRSA di area rumah sakit. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ola terkait dengan pola patogen pada upper gastrointestinal tract. Izin menjelaskan pada kondisi flora normal pada saluran cerna bagian atas bisa kita lihat sesuai pada tabel saluran cerna bagian atas sendiri dimulai dari bagian rongga mulut, esofagus, dan juga lambung, duodenum, jejunum, hingga ileum. Ya, bisa kita lihat pada tabel flora normal yang ada. Next. Mungkin 5 menit lagi ya dok ya maksimal. Oh ya. Pada esofagus, apabila terjadi suatu penyakit akan terjadi perubahan flora normal, seringnya penurunan Streptococcus dan peningkatan bakteri yang lain. Next. Sedangkan pada pasien HIV, seringnya terjadi penyakit yang paling sering terjadi disebabkan biasanya oleh Candida. Untuk penanganan Candida sendiri, biasanya pemberian terapi pertama adalah dengan pemberian fluconazole. Kita bisa melihat respon dari fluconazole itu. Kalau misalnya merespon, dia berarti memang Candida esophagitis. Namun bila tidak ada respon, kita bisa melakukan pemeriksaan biopsi dan mengobati sesuai dengan hasil biopsinya. Next. Untuk terapinya sendiri, untuk esophageal candidiasis, primernya adalah fluconazole 200-400 mg bisa per oral atau intravena setiap hari selama 14-21 hari. Untuk bila terjadi berulang, bisa diberikan supresif fluconazole 200 mg 3 kali setiap minggu, dan di stop apabila CD4-nya sudah lebih dari 200 mili. 200. Untuk alternatifnya bisa dilihat pada bagan. Next. Sedangkan untuk area lambung, infeksi yang bisa sering terjadi juga pada penderita HIV adalah infeksi H. pylori. Next. Untuk terapinya sendiri, untuk semua regimen atau obat itu diberikannya secara per oral dan lama terapinya adalah 14 hari. Untuk primer regimennya bisa melalui bismuth quadruplet 4-drug regimen yang terdiri dari PPI, bismuth subsalicid, metronidazole, dan tetracycline, atau yang non-bismuth quadruplet yang terdiri dari PPI, amoxicillin, metronidazole, dan clarithromycin, atau menggunakan single template combination, yaitu ada Talica dan Pilera. Next. Untuk alternatif regimennya itu diberikan apabila semua regimen yang primer tadi gagal, dan tetap diberikan secara per oral dan selama 14 hari. Itu ada bismuth quadruplet sesuai dengan di regimen yang pertama, kemudian ada
PAL itu terdiri dari PPI, amoxicillin, dan levofloxacin, atau penggunaan vanoprazan dengan clarithromycin dan amoxicillin. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Dr. Indah. Terima kasih. Infeksi pada gastrointestinal tract secara fisiologis, hepar terpapar banyak patogen potensial dari saluran cerna, terutama pada negara-negara tropis. Nah, untuk liver disease pada HIV infeksi ini bisa muncul karena CD4-nya. Kemudian di sini dipaparkan bahwa jika CD4-nya kurang dari 100, infeksi yang patogen yang akan menginfeksi yaitu seperti MAC, Cryptococcosis, cytomegalovirus. Untuk yang tumor bisa non-Hodgkin lymphoma, Kaposi sarkoma. Kemudian jika CD4-nya lebih dari 200 bisa TB atau non-Hodgkin lymphoma atau yang lainnya. Kemudian jika CD4-nya itu lebih dari 200, infeksinya bisa karena hepatitis, viral hepatitis. Kemudian untuk tumornya bisa muncul hepatocellular karsinoma. Kemudian penyakit-penyakit hati pada HIV lanjut sebagian besar disebabkan karena ya tadi hepatitis virus ini. Kemudian untuk yang biliary tract mikrobiota ini pada pasien-pasien yang non-HIV dalam kondisi normal sebenarnya kandung empedu ini dianggap steril. Kemudian ini berikut ini adalah gambaran mikrobiota pada saluran empedu pada pasien yang non-HIV. Banyak sekali, tapi mayoritas patogen-patogen yang ada dalam biliary tract ini adalah patogen yang anaerob. Oke, karena waktu nanti sisanya kita diskusikan ya, Dok ya. Baik, Dokter. Terima kasih, Ya, Dokter. terima kasih. Mungkin saya sedikit mengantar sebelum ada pertanyaan dan diskusi. Mungkin kita punya waktu 15 menit untuk diskusi. Jadi kita tahu bahwa HIV ini permasalahannya adalah kalau kita kenal sebagai kronik inflamasi pada HIV ini adalah yang menjadi masalah ya. Jadi inflamasi kan akan terjadi lebih memanjang daripada kasus-kasus yang lain. Jadi chronic inflammation merupakan hallmark dari HIV infection itu tadi. Dan biasanya sih gastrointestinal tract itu banyak yang mengatakan sebagai tempat replikasi dari HIV-nya sendiri. Itu ada di situ ya. Kemudian beberapa mengatakan bahwa terapinya yang perlu kita ketahui dari bedah digesti, teman-teman bedah digesti nanti coba tanyakan juga. Ini karena pola mikronya itu berbedanya apa gitu aja. Intinya perbedaan yang tegas tuh apakah koloninya lebih banyak, kumanya yang spesial tuh lebih tumbuh yang jenis ini. Yang kedua, pemberian antibiotik apakah berbeda, apakah perlu dikombinasi. Tadi ada saya dekat dengan pemberian untuk pengobatan jamur. Kemudian kalau tidak pemberian itu apakah lebih lama atau tidak dibanding dengan yang kasus biasa. Mungkin dari saya itu aja pertanyaan dulu. Nanti silakan kalau ada yang tanya lewat chat atau langsung boleh ya. Silakan mungkin teman-teman residen ataupun trainee nanti yang saya sampaikan tadi sebagai bantuan untuk meresume terakhirnya aja. Nanti bagaimana teman-teman mikro berperan untuk ini. Jadi kita biar nggak salah pemberian obat lah intinya untuk orang HIV. Atau nanti kesimpulannya, oh sama aja dong, nggak usah dibedakan, HIV juga obatnya cukup itu aja seperti yang biasa boleh juga. Silakan dari residen dan trainee mau menanyakan. Ya, mungkin residen dan trainee sudah jelas juga ya dari paparan yang panjang. Nanti mohon kalau diizinkan slide-nya mungkin bisa dibentuk PDF, terus di-share juga lewat chief kami, sehingga ada manfaatnya ke kami juga. Kalau ada tulisannya ini bisa aja ditulis, disampaikan untuk case report di tempat Anda atau apa, nanti mungkin mau nambah kasus, bagi kriteria juga kita siapkan. Oke, mungkin dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada beberapa biar teman-teman residen dan
Reni dan kita tahu jadi perbedaan apa yang prinsip mendasari, kan kita tahunya ya kronik inflamasi lebih panjang, dan untuk pemilihan antibiotik secara general atau spesifik di bagian-bagian bedah digesti ada perbedaan enggak gitu. Terima kasih, termasuk lama, termasuk mungkin koloni dan sebagainya, apakah ada referensi yang mendukung itu? Silakan. Oke, baik. Baik, dokter, mohon izin untuk mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi, dokter, tentang bagaimana sih perbedaan, apakah ada perbedaan antara mikrobiom di pasien yang dengan HIV dan non-HIV. Dari beberapa literatur yang kami baca, ini memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana jika dibandingkan antara pasien-pasien misalnya dengan pada orang yang normal sebelumnya, biasanya itu terdiri dari 80% dari fermenting bakteria atau yang biasa kita kenal dengan bakteri baik, contohnya seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kemudian bagian lebih kecilnya misalnya seperti Escherichia coli yang bisa sebagai potensial patogen. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien HIV ini terjadi penaikan ataupun peningkatan jumlah dari bakteri-bakteri yang potensial sebagai patogen seperti Pseudomonas aeruginosa dan Candida albicans, dan juga peningkatan bakteri-bakteri yang proinflamatori seperti tadi, seperti yang dokter menjelaskan bahwa memang pada pasien HIV ini terjadi inflamasi yang bersifat kronis. Misalnya bakteri Shigella, Salmonella, Escherichia, dan Klebsiella ditemukan pada pasien dengan infeksi saluran cerna seperti itu. Di sisi lain terjadi penurunan bakteri-bakteri baik yang bersifat fermenter seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus seperti itu, dokter. Kemudian sehingga kombinasi antara dysbiosis mikrobiom tadi dengan penurunan dari CD4 T cell pada pasien dengan HIV ini, dia akan menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik, kemudian juga resiko terjadinya infeksi oportunistik yang lebih besar atau lebih banyak seperti itu, dokter. Kemudian untuk pemberian antibiotik, ya baik, mohon izin untuk mencoba menjawab juga, dokter. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan HIV ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, karena sistem imunnya turun, otomatis infeksi oportunistik akan lebih mudah terjadi. Kemudian yang kedua, pada pasien dengan HIV ini, karena mereka memiliki infeksi yang berulang, otomatis pemberian antibiotik juga berulang, dan ini akan rawan terjadinya infeksi oleh bakteri yang resisten terhadap beberapa obat, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk pemilihan terapi antibiotik, ini kan ketika terjadi infeksi itu biasanya kita klinisi akan memberikan terapi empirik terlebih dahulu. Nah, terapi empirik ini biasa disesuaikan, bisa mengikuti dengan guidelines, ataupun jika secara lokal rumah sakit memiliki antibiogram, itu dapat menyesuaikan pemberian antibiotik tersebut. Namun ketika sudah diambil spesimen mikrobiologi dan ada hasil uji sensitivitas, maka antibiotik empirik tadi itu dapat disesuaikan menjadi antibiotik definitif. Jika antibiotiknya sudah sesuai, misal dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, namun jika belum sesuai ataupun resisten, maka bisa diganti dengan antibiotik yang masih sesuai. Kemudian untuk berapa lamanya, ini memang pada pemberian pada pasien-pasien HIV ini bisa lebih lama dari pasien yang non-HIV, dan itu kita prediktornya bisa melihat dengan CD4-nya. Karena di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, CD4 ini merupakan prediktor perbaikan klinis pasien, di mana pasien-pasien yang CD4-nya itu rendah, ini perbaikan klinisnya cenderung lebih lama dan juga tingkat mortalitasnya lebih tinggi seperti itu. Misalnya di sini saya mengambil contoh untuk yang salmonellosis atau infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Jadi pada pasien dengan bakterimia, ketika hitung CD4-nya itu lebih dari 200, maka pemberian antibiotiknya yaitu ciprofloxacin untuk pemberian antibiotik pilihannya, jika sensitif ini diberikan selama 7-14 hari.
Namun ketika CD4 pasien ini diketahui kurang dari 200 sel per milimeter kubik, maka pemberian antibiotik itu dapat dilakukan 2-6 minggu seperti itu. Namun jika misalnya pada pasien ini terjadi gejala sepsis ataupun gejala bakteremia dan ketika di kultur darahnya itu juga tumbuh si bakteri ini, maka pemberian antibiotiknya ini selama 14 hari atau bisa lebih lama jika pasiennya itu secara klinis masih belum perbaikan. Ini ketika CD4 lebih dari 200, namun ketika kurang dari 200 bisa sampai 2-6 minggu. Seperti itu, Dokter. Mohon Aspan, mungkin ada tambahan dari rekan lain. Ya, silakan kalau ada tambahan dari rekan lain. Jadi intinya memang karena imun dan inflamasi yang panjang, dia antibiotik pemberiannya bisa prolong ya, bisa lebih lama dibanding dengan kemungkinan pemberian itu. Terhadap resistensinya gimana itu? Apakah resistensinya lebih tinggi atau apa dari yang normal atau apa gitu? Ada referensi nggak? Kan kita lebih memberikan lebih lama ya. Memang sesuai indikasi, tapi memungkinkan untuk kita dapatkan resistensi pada pasien-pasien. Mohon izin coba menjawab, Dokter. Untuk resistensinya mungkin perlu dilakukan untuk uji kultur secara berkala pada pasien-pasien HIV untuk diketahui lebih detailnya, karena tiap bakteri mungkin kan apakah pasti memiliki resistensi bawaan untuk dan tiap-tiap masing-masing bakteri itu resistensi bawaannya berbeda. Jadi dan kalau tidak dilakukan kultur berkala mungkin akan agak sedikit sulit untuk mengetahui apakah bakteri tersebut sudah resisten atau masih sensitif terhadap suatu antibiotik. Kurang lebih begitu, Dokter. Oke, terima kasih. Saya menanyakan kepada residen dan trainee apakah masih ada pertanyaan sebelum mungkin kita buat kesimpulan yang mungkin akan ditambahkan juga oleh teman-teman. Oke, jadi ada pertanyaan silakan residen trainee. Jadi gini ya, sudah sangat jelas kalau buat saya ya. Jadi adanya imun, adanya kronik inflamasi tadi dan sebagainya, kuncinya tetap kultur ya Dok ya. Jadi kultur tadi dikatakan karena pemberian lama, repeating kultur dilakukan. Kemudian memang hukumnya di sini karena ada peningkatan tadi bisa pemberiannya lebih prolong ya. Jadi yang harusnya 2 minggu, dia bisa 2-6 minggu. Itu bisa diberikan pada kasus-kasus HIV. Jadi kita jangan takut terhadap resistensi karena nanti kita bisa juga kultur ulang setelah 2 minggu ataupun setelah tadi dilakukan rutin. Pertanyaan saya berapa lama ya rutin itu? Apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali atau apa? Atau tergantung apa Dok? Mohon izin Dokter mencoba menjawab. Mungkin kata rutinnya seperti ini, Dokter. Mungkin kita juga harus melihat kondisi klinis pasien begitu. Ketika misalnya pasien itu sudah mendapat antibiotik jangka selama waktu tertentu, misalnya 2-6 minggu, kemudian dari klinis pasien itu tetap stabil ataupun mengalami perbaikan, maka untuk kultur sendiri itu belum boleh tidak dilakukan seperti Dokter. Lain lagi mungkin ketika bisa jadi kalau misalnya pun ada bakteri yang kita kultur kemudian resisten, bisa jadi itu kolonisasi seperti itu Dok. Kalau misalnya pada kolonisasi itu kan tidak perlu terapi antibiotik seperti itu. Jadi tetap menyesuaikan dengan klinis pasien Dokter. Namun ketika misalnya dalam perjalanan pasien ini mungkin ada gejala klinis yang muncul lagi dan ke arah infeksi, itu bisa kita dan ada indikasi untuk dilakukan kultur, bisa dilakukan kultur kembali. Dan itu kita bisa melihat apabila kuman yang tumbuh itu masih sama dengan sebelumnya, namun dengan resistensi yang berbeda atau dia ini resistensinya bertambah, ini patut
kita curigai apakah ini kuman yang dulu itu menjadi resisten seperti itu, misalnya karena penggunaan antibiotik yang kurang tepat, dosis yang suboptimal ataupun waktu pemberian yang kurang tepat, ataukah misalnya mungkin ada kuman yang baru dengan pola resistensinya juga dengan kuman baru yang resisten dengan pola resistensi yang berbeda. Ini bisa kita analisis, bisa jadi dengan sebelumnya kuman yang sudah infeksi sebelumnya sudah sembuh, namun karena ada kolonisasi bakteri yang resisten terhadap kuman tersebut, akhirnya ini yang ketika kondisi imun pasien ini semakin turun, ini yang akan overgrowth seperti itu, dokter. Jadi untuk kalau misalnya kultur kembali itu menyesuaikan juga dengan klinis pasien seperti itu, dokter. Mohon maaf. Terima kasih ya. Jadi hampir sesuai dengan yang kita anut. Jadi pertama adalah klinis, yang kedua penunjang baik laboratorium maupun imaging ya. Jadi misalnya ada abses, klinisnya itu demam atau baru membaik tidak, absesnya teraba lagi tidak, kemudian laboratorium leukosit dan sebagainya sudah membaik belum, kemudian imaging residualnya ada tidak. Terima kasih, menurut saya sangat jelas untuk dari teman-teman mikro. Saya berharap sih hari ini misalnya hari ini ada kasus satu lagi, fistel perianal, nanti jam 4 sore ya oleh Dr. Imam. Pasiennya nanti mungkin bisa, kalau mau diambil silahkan. Karena menurut saya gini, ini tulisan yang bagus. Kalau misalnya dengan ada kegiatan ilmiah atau apa, bisa dibuat untuk case series atau dibuat sebagai paper di situ atau poster atau apa dengan foto-foto yang ada. Nanti kalau ada kurang data atau apa, kita siap membantu ya. Jadi teman-teman mikro. Jadi jangan sampai ini hanya disimpan di laptop Anda, tapi di-share ke teman-teman yang lain, mungkin dari center lain dan sebagainya. Saya pikir waktu sudah cukup ya. Terima kasih untuk jadi Mbak Yolanda, Kolida sama Mbak Sahidah ya. Panggilannya siapa ini? Saya pokoknya ingatnya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman residen. Mungkin ini bisa menjadi masukan kita untuk manajemen istilahnya pemberian antibiotik dan mungkin bakterial yang ada di situ untuk kita terapkan di pasien-pasien kita di bedah digesti yang HIV. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Terima kasih.